Sekarang dengan kita memakai basis vektor seperti ini, kita akan bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian vektor ya. Nah, yang pertama dari penjumlahan vektor ya. Nah, penjumlahan vektor ini sebenarnya penjumlahan basis-basisnya saja ya. Maksudnya begini, misalkan aku punya A itu tadi ya 2i ditambah J, dan aku punya vektor kedua B itu 5i dikurangi 6J. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan, kita tinggal jumlahkan setiap basisnya saja ya. Jadi nanti kalau kita ingin mencari A plus B, ya kita jumlahkan komponen I-nya, itopinya, atau basis I-nya. Berarti di sini 2 ditambah 5 pada arah itopi, dijumlah dengan di situ kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. 1 dikurangi 6 J topi. Nah, berarti A plus B sama dengan di sini kita punya 7i dikurangi 5J. Nah, seperti ini untuk menjumlahkannya. Sekarang kalau misalkan 3A ditambah B, ya berarti nanti tiap komponen A itu tinggal dikalikan 3 saja. Berarti di sini nanti 3 kali 2 ditambah 5 yang pada arah I. Lalu yang pada arah J tinggal 3 kali 1 dikurangi 6 J topi. Berarti kita dapat 3A plus B sama dengan 6 plus 5, 11i ditambah dengan, dikurang dengan min 3J. Nah, jadi untuk menjumlahkan vektor seperti itu. Sekarang kalau pengurangan vektor, nah pengurangan vektor itu tinggal sebenarnya tinggal di minus saja ya. Jadi misalkan sama kita punya seperti ini. Ya, AB-nya sama. Ntar aku rapikan. Nah, maka kalau kita ingin A dikurangi B, berarti itu sama seperti A ditambah dengan minus B ya. Kan sama saja ya. Plus kali minus hasilnya minus. Nah, mari kita coba. Berarti A itu kan tetap ya. Kita tulis dia 2i topi tambah J topi ditambah dengan minus B. Berarti semuanya kita jadi kita kalikan minus ya. Jadi minus 5i lalu ditambah 6J topi. Ya, berarti kalau kita operasikan nanti tinggal 2 kurangi 5 min 3i ditambah 7J. Jadi untuk mengurangkan vektor sama saja seperti menjumlahkan, hanya saja dijadikan minus basis-basisnya. Nah, ini untuk pengurangan vektor. Nah, sekarang seperti apa? Tadi kan vektor selain kita hitung-hitung seperti ini juga bisa kita gambar ya. Nah, bagaimana representasi dari penjumlahan dan pengurangan?
Oke, jadi seperti apa representasi secara geometris dari penjumlahan dan pengurangan itu? Vektor ya. Nah, sekarang kita mulai dari penjumlahan ya. Oke, misalkan aku punya vektor ini vektor A. Nah, ini aku jumlah dengan vektor B. Nah, hasilnya apa? Cara menggambar hasilnya, pertama kita gambar dulu dari kiri ya, vektor A-nya kita gambar lagi. Seperti ini. Lalu ganti gambar vektor B-nya. Dari ujung vektor A, kita langsung gabungkan dengan vektor B. Seperti ini ya. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah kita tarik garis dari awal kita ke akhir kita. Jadi ganti merah ya. Nah, merah ini merupakan vektor A plus B. Jadi ini merupakan vektor A plus B. Nah, jadi cara menggambar hasil penjumlahannya seperti itu. Bagaimana kalau ada lebih banyak vektor? Misalkan sekarang seperti ini, A, A plus B, lalu plus lagi dengan misalkan misalkan C ya. Kita sebut kita misalkan ke sini, ini C. Nah, nanti sama langkah awal kita sambungkan A dengan B, kemudian tinggal kita lanjutkan dengan C ya. Jadi ini kan kita sudah nyambungkan A dan B, kita tinggal nyambungkan yang C. Jadi sambungkan ke sini. Seperti ini. Nah, jadi ini merupakan A, ini merupakan B, ini merupakan C. Nah, tinggal kita hubungkan titik awal dengan akhirnya ya, seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini ya, kira-kira. Nah, vektor yang merah ini merupakan ini merah, ini A plus B. Lalu kalau yang ini berarti A plus B plus C. Oke, sekarang itu kalau penjumlahan dan sekarang kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan, nah misalkan sama ya A dan B, tapi sekarang dikurangi. Jadi kita punya A dikurangi dengan B. Nah, hasilnya bagaimana? Sama. Yang pertama, kalau A-nya ini dia kan A, di depannya itu kan berarti plus ya. Karena dia nggak ada apa-apa berarti plus. Berarti kalau yang plus, kita gambar dia sama seperti aslinya. Kita gambar dia begini. Tapi untuk yang B, karena dia minus, maka B ini harus kita putar 180 derajat ya. Jadi kalau ini diputar 180 derajat, berarti kan dia akan nanti akan dia diputar ke sini ya. 180 derajat, dia akan belok ke sini ya. Nah, coba ini aku putar kira-kira ya awalnya kan seperti ini. Maksudnya diputar tuh keseluruhan ini aku putar ke sini lalu putar ke sini ya. Nah, itu merupakan cara memutarnya. Lalu sama setelah kita putar kita sambungkan pangkal ke ujung ya. Jadi seperti ini.
Nah, jadi setelah kita dapat seperti ini, berarti ini merupakan A, lalu yang ini merupakan min B. Berarti nanti hasil resultannya, jadi istilahnya hasil penjumlahan pengurangan itu resultan ya. Kita tarik garis dari sini ke sini, ujung ke akhir ya, seperti ini. Nah, ini merupakan A min B. Jadi itu ya kalau penjumlahan pengurangan. Nah, nanti kalau penjumlahan dan pengurangan bersamaan, ya sama aja intinya semua. Kalau dia penjumlahan, dia arahnya tetap, tapi kalau dia nanti pengurangan, tinggal dibalik 180 derajat saja untuk arahnya. Semacam dicerminkan lah.